Evaluasi Mami terhadap dampak dari keputusan Bank Indonesia yang kembali menaikkan suku bunga acuannya begitu ya. Ini dampaknya kalau terhadap arus pasar surat utang ini seperti apa? Artinya indikasi penyesuaian atas kenaikan dari suku bunga ini untuk saat ini seperti apa kalau dari evaluasi Mami sendiri? Iya, kalau kita lihat ya di pertengahan Oktober ya, sebelum ada kenaikan BI, itu obligasi 10 tahun berada di level 6,7-an, 6,75 ya. Sekarang di hari ini mungkin sudah berada di level 7,1 ya. Highest sempat di level 7,2, 7,3. Jadi sebenarnya transmisi kenaikan suku bunga ini sudah terrefleksikan di market ya, di pasar waktu pada saat BI menaikkan suku bunga yang bisa dibilang lumayan mengejutkan juga ya, di luar ekspektasi, itu pasar langsung ya mengejas ya yield, ekspektasi yield obligasi naik 10 tahun ke level 7,1, 7,2 ya. Nah, tapi yang lebih menarik lagi yang saya sampaikan tadi, yield yang jangka pendek itu menaiknya lebih tinggi lagi ya, di mana tenor 2 tahun, 5 tahun yang sebelumnya cuman 6,4, 6,5, 5 tahun 6,5, sekarang sudah di level 7%. Jadi adanya flattening yield curve, di mana tentunya itu memang terjadi pada saat ada short term interest rate naik ya, biasanya yield obligasi yang pendek itu yang naik lebih tinggi dibanding yang panjang ya. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya di level sekarang itu merupakan level yang menarik sih untuk masuk kalau kita mengambil medium term ya, 3-6 months down the line, selama kita udah ekspektasikan bahwa memang Fed akan selesai kenaikannya di Q4 ini, seharusnya dengan kita investasi ke tenor-tenor yang pendek ya, yang itu merupakan investasi yang menarik dengan ekspektasi ya tentunya di second half 2024 akan ada penurunan suku bunga, apakah itu global, domestik, tentunya itu akan mengefek kepada pasar obligasi kita, dan dari sisi yield juga akan turun. Jadi akan ada price appreciation harapannya untuk tenor-tenor pendek yang sekarang sudah naik banyak. Dan kembali lagi dari sisi resiko dan durasi, tentunya kalau kita investasi ke tenor-tenor pendek akan lebih sedikit resikonya dibanding kalau kita investasi ke jangka panjang. Jadi buat investor yang misalnya keen untuk masuk ke misalnya ke reksadana pendapatan tetap, tentunya itu memberikan peluang yang menarik karena tentunya mereka dapat investasi ke suatu instrumen dengan tenor atau resiko yang bisa dibilang cukup rendah, tapi potensial dalam medium termnya masih sangat menarik. Baik, artinya tenor pendek ini sudah naik banyak, cukup menarik begitu ya, karena resikonya boleh dibilang lebih sedikit. Ya. Tadi Anda menyampaikan terkait dengan obligasi pemerintah, memang kita tidak memungkiri terjadi outflow begitu ya. Untuk obligasi korporasi sendiri, saat ini dari Mami melihatnya seperti apa? Apakah obligasi korporasi masih cukup menarik begitu, atau seperti apa keadaannya? Ya, kalau obligasi korporasi kita harus melihat bagaimana ekspektasi pertumbuhan ekonomi karena mereka sangat depending kepada pertumbuhan ekonomi ya. Dan ya kan seperti Mbak Sinta ketahui juga tahun ini dan tahun ini dan tahun depan ekspektasi pertumbuhan ekonomi masih cukup bagus ya di level dekat level 5%-an. Nah, tentunya ada kita harus melihat juga spread antara obligasi korporasi dan obligasi pemerintah, di mana sekarang memang karena ada demand yang cukup besar kepada obligasi korporasi, mungkin spread yang diterima oleh investor itu lebih kecil atau mengecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sekarang, tentunya kalau kita melihat kuponnya saja, obligasi korporasi merupakan instrumen investasi yang sangat menarik. Ya. Tapi kalau kembali lagi kita melihat investasi ke obligasi pemerintah dengan tenor yang pendek, dengan yield yang tinggi, itu merupakan suatu pilihan yang menurut saya sangat menarik banget sih di level sekarang. Jadi mungkin investasi ke obligasi pemerintah dulu yang tenor pendek, nanti kalau memang yieldnya sudah turun baru bisa Obligasi pindah ke obligasi korporasi. korporasi. Baik, outlook Mami sendiri terhadap posisi yield untuk tenor 10 tahun begitu ya, untuk saat ini spreadnya dengan US Treasury ke depan ini akan seperti apa? Artinya kita lihat kan memang ini sangat berdampak dan juga bergantung kepada era suku bunga tinggi. Bagaimana sebetulnya langkah dan juga sikap dari pemerintah untuk tetap bisa membuat pasar keuangan, pasar finansial kita menarik begitu ya di tengah berbagai tantangan, dan juga kita lihat dari penguatan indeks dolar di Amerika Serikat. Untuk tenor 10 tahun, soundnya seperti apa untuk saat ini? Iya, kita melihat sekarang ya spread antara Indonesia dan US ya 10 tahunnya itu sekitar mungkin 230 basis point. Ada yang bilang ini sangat rendah. Biasanya itu 300-an basis point kalau kita average 5 tahun terakhir. Tapi menurut saya tidak juga. Kenapa? Karena kalau kita kilas balik pada saat pertama kali Indonesia mendapatkan rating investment grade ya di awal tahun 2012.
spread antara Indonesia dan US itu langsung turun ke 300 basis point. Padahal kalau kita mengetahui, kita ingat ya, sudah 11 tahun lamanya ya, dari 2012 ke 2023, dan sebenarnya sudah sangat banyak sekali improvement kondisi makro fundamental Indonesia yang tidak bisa dimungkiri. Jadi menurut saya ya, spread sekitar 200-an, 225 basis point itu sangat layak ya untuk Indonesia. Mengingat tadi saya sampaikan juga, nggak nutup kemungkinan ya dalam 1-2 tahun ke depan Indonesia bisa mendapatkan another rating upgrade ya. Nah, jadi kalau kita melihat ya dengan potensial misalnya tadi saya bilang ya, ada kenaikan 100 basis point antara US Treasury dalam 3 bulan terakhir walaupun tidak ada kenaikan Fed rate ya. Jika ada recovery atau ada perbalikan arah aja ya, maybe nggak usah 100 basis point turun dari 5 ke 4, tapi mungkin ke 4,5 ya, 50 basis point move dari US Treasury, tentunya itu akan terrefleksikan juga ke pasar obligasi kita ya, ke 10-year bonds kita. Jadi sekarang dari level 7,1 nggak nutup kemungkinan juga bisa mengarah ke level 6,75, bahkan mendekati level 6,5 setelah tentunya kalau sudah terlihat puncaknya suku bunga ya, dan rupiahnya sudah bisa terjaga lagi ya, dan tentunya ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga sudah di depan mata. Baik, artinya ini juga apakah akan mendorong rebalancing sendiri begitu dari portfolio Sun begitu yang ada di Mami sendiri? Nah, kalau di Mami kami menjalankan istilahnya active management. Kami selalu aktif mengelola portfolio reksadana pendapat kami. Apa alasannya? Itu untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya untuk investor. Jadi pada saat momen-momen sekarang tadi saya sampaikan tenor pendek ini menarik ya. Tentunya kita juga akan shifting ke tenor pendek. Karena mungkin kita melihat ngapain ngambil resiko terlalu banyak di tenor panjang, kita banyakin ke tenor pendek dulu ya, menunggu bahwa momennya sudah suku bunga BI sudah mencapai puncaknya, nextnya akan cut tahun depan ya, tentunya itu akan membawa dorong dari sisi yield yang pendek duluan. Jadi momentum-momentum seperti itu akan kami kapitalisasikan di pasar di reksadana pendapatan tetap kami sehingga hasilnya juga akan optimal sih Mbak Sinta. Baik, kalau dari analisa Mami sendiri begitu ya, sejauh mana sebetulnya ketahanan makroekonomi dari Indonesia sendiri dan juga bagaimana ini kita bisa membuat pasar keuangan kita semakin menarik begitu ya, dan juga bisa menarik dana asing berinvestasi di Indonesia? Ya, kalau dia ngomongin ketahanan pasar makroekonomi kita ya, tentunya saya sampaikan tadi ya, kita sudah jauh dari misalnya 10 tahun yang lalu kita dianggap sebagai one of the fragile five, kita dianggap sebagai twin deficit country yang terus membutuhkan dana aliran asing, kalau enggak kita akan suffer. Enggak, kita sudah tidak seperti itu. Contohnya dari sisi dana kepemilikan asing di SBN sudah berada di level yang sangat rendah, tapi yield kita bisa dibilang ya masih cukup resilient, rupiah kita masih cukup resilient. Jadi dari sisi kondisi makro kita, dari sisi current account, ya tadi saya sampaikan juga misalnya dari sisi real yield kita yang sangat menarik, hutang debt to GDP kita yang bisa dibilang masih 38%, masih sangat rendah ya dibanding negara-negara lain. Ketergantungan kita kepada ekspor yang hanya 22%. Jadi pada saat ada gejolak di global ya, kita bisa dibilang walaupun tentunya efek dampak pasti kena ya. We are not in an island tentunya ya, dunia ini pasti akan sangat ada globalisasi. Tapi efeknya itu akan lebih terjaga, jadi sehingga dari sisi momentum, dari sisi untuk pasar finansial kita itu sangat bagus ya ke depannya sih Mas. Baik, lalu terkait dengan ruang pertumbuhan bisnis reksadana, terutama untuk reksadana jenis pendapatan tetap serta kontribusi dari AUM ya, reksadana terhadap bisnis Mami di akhir tahun 2023, singkat saja seperti apa Pak? Ya, tentunya ada tantangan ya. Pada saat suku bunga naik, ya reksadana khususnya reksadana pendapatan tetap itu akan mengalami pelemahan atau ada tantangan ya. Tapi kembali lagi, kita sudah melihat nih ada puncaknya sedikit lagi, dan yang seperti yang kita ketahui pada saat ada penurunan atau ada kemungkinan untuk penurunan suku bunga, reksadana pendapatan tetap akan yang dilirik oleh investor ya. Dan tentunya itu sangat penting untuk Mami karena Mami itu reksadana pendapatan tetap itu berkontribusi 37% dari total reksadana yang dimiliki Mami. Ya Mami sebagai number one asset manager dari sisi dana kelolaan di Indonesia, itu tentunya kami melihat ya dari sisi potensial untuk reksadana pendapatan tetap dan obligasi ke depannya itu krusial dan penting untuk pertumbuhan dari sisi bisnis Mami sendiri. Baik.